Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kepada hadirin yang ada di studio dan juga kepada teman-teman yang mungkin nonton via streaming, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah bersama dalam acara Ngobras WA, ngobrol asik with AA Adli. Tentunya perlu kita tahu apa sih acara Ngobras WA itu, ngobrol asik with AA Adli itu. Acara ini di background oleh SMK Rifaiyah Kesesi dengan tujuan sebagai pendidikan audio video daripada anak-anak kelas 12 khususnya. Adapun konten yang akan kita bikin di sini adalah konten tentang podcast, bagaimana cara berpodcast dan juga bagaimana kita mungkin membuat podcast yang kira-kira baik dan juga tentunya indah meskipun sebagai pemula tentunya ya. Adapun podcast yang akan kita bikin ini adalah acara tentang bagaimana bincang-bincang, sekedar bincang-bincang hal-hal biasa. Tentunya hal-hal tersebut kita angkat sebagai konten yang akan kita bahas bersama-sama. Oke, adapun isi daripada konten daripada yang akan kita bahas ini yaitu membahas seputar mungkin awal-awal sebagai seputar kehidupan pribadi daripada star guest yang kita undang dan juga setelah apa yang mereka sampaikan nanti supaya kita bisa mengambil hikmah daripada apa yang telah mereka sampaikan. Dan tidak hanya itu, yang terpenting daripada isi konten ini adalah tentang edukasi. Karena kembali kepada background yang kita pijak daripada acara kontes ini yaitu acara podcast ini yaitu adalah tentang edukasi pembelajaran khususnya bagi anak-anak SMK Rifaiyah tentunya. Oke? Sebelumnya kita sapa dulu kepada teman-teman yang sudah kita undang di sini. Ada Kang Adam Dewi Satrio, ini yang sebelah paling kanan, dan juga ada Kang Hemo Supriyanto. Beliau ini adalah santri-santri di Pondok As-Sami'ani yang tentunya yang akan kita bahas di sini adalah konten tentang bagaimana kehidupan keseharian di Pondok Pesantren As-Sami'ani. Baik entah itu kehidupan mereka ketika ngaji, kehidupan mereka kita belajar, dan pengalaman-pengalaman atau mungkin pengalaman yang unik nanti bisa kita di-share di sini. Sebelum masuk ke bagaimana kita membahas tentang kehidupan beliau-beliau di sana ini, yang akan kita sedikit bahas dulu tentang background daripada Ponpes As-Sami'ani dulu. Oke, kita bahasakan ya apa yang sudah dicari oleh daripada tim podcast kami. Pondok Pesantren As-Sami'ani adalah pondok pesantren yang terletak di Desa Srinahan, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Pondok pesantren ini didirikan oleh almarhum Bapak Kiai Abdullah Hamzah pada tahun 2000. Kenapa dinamakan Ponpes As-Sami'ani? Alkisah dulu karena pendiri menimbang atas usulan yang beliau tanyakan kepada kiai beliau di tempat pesantrennya dulu. Jadi beliau Pak Yai Hamzah dulu pernah nyantri di Termas sampai lulus alumni, terus pulang ke desa. Beliau di sini alhamdulillah sudah banyak manfaat, terus digadang-gadang oleh para sesepuh untuk membuat sebuah pesantren. Makanya beliau mencoba bikin pesantren, cuman pesantren itu kan juga perlu nama. Maka beliau tanyakan kepada kiai yang ada di pondoknya dulu. Dan di sana dikasih saran untuk menamakannya dengan yang pertama nama desanya, mungkin juga Pondok Pesantren Srinahan, atau mungkin juga dengan nama tokoh harismatik di tempat tersebut. Atas usulan tersebut, maka beliau mengambil kesimpulan untuk memilih menamakan pondok pesantren yang akan beliau dirikan dengan nama tokoh sesepuh dahulu yaitu Kiai Sami'an, dengan tujuan tabarukan dengan kiai tersebut. Alhasil berdirilah Pondok Pesantren As-Sami'ani. Seiring berjalannya waktu, Pondok Pesantren As-Sami'ani mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat. Hal ini dikarenakan atas usaha dan perjuangan pendiri yang dibantu tokoh masyarakat dan teman-teman perjuangannya di cabang Rifaiyah Kesesi.
Kenapa kok berjuang dengan tokoh-tokoh cabang revitalisasi? Karena Pondok Pesantren Asyamiani didirikan khususnya untuk mewadahi anak-anak Arifaiyah yang ingin ngaji di pondok juga tetap bersekolah, maksudnya bersekolah formal ya, entah itu SD, SMP dan lain-lain. Oleh karena itu beriringan dengan almarhum Bapak Kiai Abdul Hamzah mendirikan pondok pesantren, tokoh-tokoh daripada cabang revitalisasi juga mendirikan MTS Rifaiyah. Berarti pada tahun 2000-an dulu awal-awal berdirilah Pondok Pesantren Asyamiani dan juga berdirilah MTS Rifaiyah yang sampai pada perjalanan waktu pada tahun 2012 alhamdulillah berdirilah SMK Rifaiyah tercinta kita ini di tahun 2012 dengan tujuan supaya anak Rifaiyah khususnya dan mungkin juga anak-anak yang lain umumnya bisa mendapatkan ruang belajar yang mudah dan dekat. Juga anak-anak Rifaiyah tetap bisa mempelajari dan melestarikan karya-karya Datuk Syekh Kiai Ahmad Rifai. Mungkin itu sedikit profil daripada Pondok Pesantren Asyamiani. Dan alhamdulillah Asyamiani juga mulai dari awal sampai sekarang alhamdulillah perkembangannya juga mungkin lumayan pesat karena sampai sekarang bahkan santri-santrinya juga tetap bisa ngaji dan juga bisa bersekolah sampai pada di sekolah di SMK Rifaiyah Gesesi ini. Dan juga ini juga ada Kang Adam dan Kang Femas yang juga alhamdulillah nyantri di Pondok Asyamiani dan juga sekarang sekolah di SMK Rifaiyah Gesesi ini. Mungkin kita akan sedikit tanya-tanya tentang pengalaman beliau di SMK Rifaiyah Gesesi ini. Oke. Siap ya? Siap. Yang pertama pertanyaannya, kapan pertama kali masuk di Pondok Pesantren Asyamiani? Mungkin Kang Adam dulu. Pertama kali masuk di Pondok Asyamiani. Pertama kali masuk pas setelah lulus MI sekitar 2017 kalau nggak salah, langsung mondok ke Pondok Pesantren Asyamiani dan sekolah di MTS Rifaiyah. Oh, MI mana itu? MI di desa saya, MI Longkeang. MI namanya MI Longkeang juga. Miftahul Ulum. MI Miftahul Ulum di Longkeang. Desa Longkeang. Wong Longkeang belakang tentang tekan ke sesi. Untuk temennya ini yang Kang Femas, kapan awal-awal masuk di Pondok Pesantren Asyamiani? Kalau saya mulai masuk pertama kali di Pondok Pesantren Asyamiani tepatnya pada bulan Juli kalau nggak salah, bertepatan pada hari Kamis. Ini lebih lengkap lagi nih. Dan berangkat pas habis pada duhur. Sampai sini waktu menunjukkan pukul asar dan saya beserta keluarganya sholat jamaah, setelah itu makan bersama dan soan-soan ke masing-masing ustadz. Oh iya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Seperti itu. Kira-kira kok bisa ada kerasa keinginan untuk mondok ke sini itu atas rekomendasi dari siapa? Coba Kang Femas dulu. Rekomendasi siapa dulu? Kok kepingin mondok nang Asyamiani itu dulu? Untuk masalah rekomendasi sebenarnya saya mondok di mana saja. Tetap mau. Tapi ayah saya menyarankan supaya mondok di Gesesi, tepatnya di Asyamiani. Karena dengan jarak yang lumayan dekat, jadinya ayah saya mengambil keputusan mondok di pesantren Asyamiani. Oke. Kalau Kang Adam, atas rekomendasi siapa dulu? Kalau saya dulu kan kakak saya mondok di sini. Oh, kakaknya dulu di Iya, sini. Siapa namanya dulu? Arif. Oh, Arif lengkapnya? Setiawan. Arif Hari Setiawan. Halo, ini adiknya. Ya, dulu waktu masih di pondokan saya kadang ikut kalau menjenguk itu. Oh, ikut. Jadi memang dulunya sudah melihat suasana di Pondok Asyamiani ya. Luar biasa. Yang dulu. Nah, terus ketika sudah lulus kan bilang sama orang tua, ya katanya nggak apa-apa kalau mau mondok silahkan. Jadi ya alhamdulillah bisa di Asyamiani. Terus perasaannya ketika awal datang di Pondok Asyamiani itu bagaimana perasaannya itu? Apakah sedih atau gimana atau awal gembira? Kaget sih. Kaget. Soalnya pas berangkat itu kondisi pondok masih liburan. Jadi Pondok masih liburan. Ya, libur belum selesai sudah berangkat dulu. Oh iya. Sekitar, berarti suasana masih agak sepi ya? Iya. Sepi bis kaget apa maneh rame. Kalau nggak salah cuma ada 10 santri yang oh, sudah baru ya, baru iya. 10. Malah untuk malam pertama malah nangis. Malam pertama nangis. Oh, wajar. Kenapa kok bisa nangis? Apakah kangen sama keluarga Ya, atau gimana? Ada rasa kangen gitu.
apa untuk tidurnya kan beda kalau di rumah pakai kasur gitu, di pondokan seadanya. Kalau Kang Femas apakah juga ketika awal juga nangis-nangis juga dulu? Kalau nangis sih enggak, tapi sama kaget. Di pondok itu semua dilakukan serba sendiri. Ya. Dimulai dari memanage keuangan, terus jauh dari kehidupan orang tua itu rasanya sukar, hambar. Ya, Seperti- itu untuk awal-awal ya. Iya, seperti apa tadi kira-kira? Rasanya seperti apa? Oh, ya begitulah ya. Nah, terus kalau dibandingkan suasana di rumah, bagaimana suasana di pondok ketika masih sebagai santri baru? Kalau dibandingkan, Iya, Kang Adam dulu. kalau masih santri baru itu ya mending di rumah karena di pondok kan belum betah. Jadi ya lebih pengen di rumah, lebih betah di rumah. Kalau sekarang ya malah lebih betah di pondok. Oh, malah lebih betah di pondok. Di pondok. Karena mungkin sudah kelamaan di pondok, akhirnya teman-temannya juga di pondok dan mungkin teman-teman di rumah sudah jarang komunikasi. Jadi bisa seperti itu salah satu faktornya ya. Di rumah kadang kesepian gitu, nggak ada teman. Oh, ya Ada yang Allah. sama-sama mondok, kadang ada yang sekolah jauh ngekos gitu. Jadi kan lebih baik di pondok yang banyak temannya. Ya, kalau Kang Femas bagaimana? Ketika suasana awal-awal di pondok itu bagaimana perasaannya? Sehingga mungkin bisa sampai saat ini juga perasaannya bagaimana seperti yang Kang Adam sampaikan tadi? Suasananya ya gimana ya? Suasananya sangat beda sekali seperti di rumah. Kita di pondok itu dari segala aktivitas itu diatur, harus mematuhi peraturan, tidak boleh pergi jauh-jauh di sekitar arena pondok, dan makannya pun sudah ditempatkan. Misal ngekos di sini harus makan di sini, nggak boleh keluar dari pondok. Semestinya itu kalau keluar harus seizin dulu dari pengurus-pengurus lainnya. Oh ya, itu mungkin sebagai awal-awal penyesuaian di pondok juga ya mungkin sebagai awal. Berarti kan ini kan melihat daripada awal tadi kan menyebutkan masuk di tahun 2017. Berarti kan sampai sekarang sudah tahun-tahunan dong. Pastinya kan tahu keadaan sistem pendidikan yang diterapkan di pondok pesantren ASMI tersebut. Di ASMI itu kan pesantrennya itu kan salaf. Terus bagaimana sih sistem kurikulum model pesantren salaf yang diterapkan di pondok pesantren ASMI? Coba Kang Adam dulu. Kurikulum pelajarannya ada yang namanya ngaji bandongan gitu. Oh iya. Ngaji Itu yang bagaimana kalau ngaji bandongan ngaji itu? bandongan itu yang ngajar satu, yang lain ngapsai mendengarkan gitu. Oh iya, ngapsai itu berarti itu ya kitab kuning dikasih arti gitu ya. Dikasih arti. Ngapsai itu kitab kuning yang dikasih arti pakai huruf pegon guys. Terus apa lagi? Terus seperti hafalan. Apa lagi Kang Femas? Kegiatan-kegiatan yang ada di pondok itu yang diterapkan kurikulumnya juga itu di sana. Di pondok pesantren Asami Ani itu menggunakan metode catur wulan. Yang mana metode catur wulan itu diadakan imtihan atau istilah lainnya kalau di sekolah formal itu ujian, dan diadakan 3 bulan sekali, yang mana dalam setahun itu pondok pesantren Asami Ani mengadakan imtihan sebanyak 3 kali. Oh iya. Jadi kalau di pondok pesantren ASMI ini itu metodenya masih pakai catur wulan. Kalau umumnya kan di sekolah formal kan pakai semester. Oke, itu mungkin sekilas tentang sistem dan kurikulum yang diterapkan di pondok pesantren ASMI ini. Sekali lagi kalau background seperti itu berarti kan itu kan pesantren salaf. Tentunya tidak lepas daripada kitab-kitab kuning kan. Nah, berarti yang diterapkan di pondok Asami Ani itu kira-kira kitab kuning apa saja? Mungkin dari pelajaran tajwidnya, fikihnya, tauhidnya itu apa saja? Kitab kuning yang diajarkan di situ seperti apa itu namanya?
Umumnya itu kan seperti halnya kalau di pesantren salaf itu kan akidatul awam. Itu Iya. juga diterapkan nggak? Ya, akidatul awam Akidatul juga ada. awam itu tentang tauhid. Terus kalau fikih nahwu itu nahwu pakai kitab apa? Nahwu wadih. Nahwu wadih. Ya. Terus kalau mungkin hal yang lain atau mungkin yang dibuat ngaji Bandungan itu kitab apa? Kang Femas. Yang dibuat ngaji Bandungan katanya tadi. Taklim muta'alim Taklim. Itu Nas. kegiatannya ketika waktu apa itu? ketika ba'da subuh. Oh iya, berarti pada subuh itu sudah mulai ngaji. Sudah. Luar biasa memang penggembelaan di SMA Ani itu ya. Berarti memang dari pada subuh pun itu juga sudah digembleng ngaji. Itu memang tujuannya kedepannya supaya memang menjadi anak-anak yang memang tetap memegang tradisi khas kita kuning itu ya. Semoga saja. Terus berarti sekali lagi karena memang pendiri ini kan juga kebanyakan juga orang-orang yang aktif, beliau kan aktif di kegiatan rifaiyah, begitu kan? Berarti kan pondoknya kan juga pasti pondok background pondok rifaiyah. Kalau pondok rifaiyah pastinya di situ diajarkan kitab-kitab daripada karangan Mbah Rifai. Nah, yang salah satu contoh saja kitab apa yang kitab Mbah Rifai apa yang diajarkan di pondok pesantren sampean tersebut? Salah satunya adalah Riayat al-Himah. Oh, Riyatul Himah. Iya. Kitab yang menjelaskan fikih, usul fikih, tasawuf. Oh iya. Kalau hafalannya tentang yang ada di situ tentang kitab Mbah Rifai, hafalan kitab apa itu yang ada di situ? Contohnya kitab Oh, Tahirah. Tahfirah buat hafalan. Untuk kitab lainnya ada Syarihul Iman, Oh iya. Tasrihatul Muhtaj B, dan yang satunya lagi ada apa ya? Ya mungkin Tapi- ya mungkin itu sedikit pembekalan ya karena mungkin basicnya di sini itu adalah pondok-pondok yang memang sifatnya masih usul, masih dasar. Berarti mungkin untuk pendalamannya bisa di pondok-pondok yang lebih gede lagi karena ini juga pondok masih relatif baru sih. Kira-kira kalau melihat daripada Prof tadi di tahun 2000 berarti mungkin baru 20 tahunan lah kira-kira. Cuman alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan dan berkembang. Oke. Berarti karena memang Anda itu juga di situ memang juga dikenal sudah senior dan juga ini juga pondok juga background pondok rifaiyah, berarti kan kira-kira kan pasti kan juga aktif juga kan di kegiatan kerifaiyahan gitu kan. Katakanlah karena mungkin sudah masuk di tingkat kepemudaan berarti kan mungkin juga bisa masuk kepada kegiatan AMRI. Nah, kira-kira kegiatan apa saja yang mungkin berbau tentang kerifaiyahan yang sudah diikuti? Mungkin Kang Femas dulu. Contohnya kayak pada selapan Ahad Kliwon. Oh ya, itu juga kegiatan kerifaiyahan. Terus Simtuduror Duror ya. yang diadakan sebulan sekali Iya, dan itu bergilir di setiap uh. daerahnya masing-masing. Itu kan untuk kegiatan khususnya yang masih umum ya. Kalau mungkin khususnya mungkin pada AMRI atau Baru Nusa Kang Kadam sendiri aktif enggak? Karena memang sekarang sudah senior dan mungkin juga karena memang sekarang sudah senior kan mungkin juga bisa berhubungan dengan AMRI yang ada di kampung halaman. Kira-kira aktif enggak Kang Kadam sendiri itu? Ya, alhamdulillah sudah mengikuti. Kadang Oh, kalau sudah mulai kalau mengikuti. di kampungnya ada acara itu rifaiyah, saya izin pulang untuk Oh mengikuti. ya. Bagus juga ternyata di anak-anak santri asama ini pun juga ternyata anak-anak pun juga tetap aktif untuk menghidupi kegiatan rifaiyahan tidak hanya di pondok khususnya bahkan mungkin di kampung halaman tentunya ya. Dan mungkin karena memang melihat daripada perjalanan daripada Pondok Asami Ani ya, sejauh ini perkembangan daripada pondok tersebut kira-kira sudah sebesar apa sih? Entah itu mungkin daripada yang terlihat dulu mungkin pada bangunannya, santrinya, itu sudah sedemikian apa? Kang Kalau Adam? bangunannya alhamdulillah sekarang sudah sangat meningkat lah. Yang ada yang gedung baru yang di sebelah timurnya itu. Terus Oh, ada gedung baru sebelah iya, timurnya itu. alhamdulillah sudah dibangun untuk aula yang biasanya buat ngaji Bandungan. Oh ya. Terus kalau misal ada kerusakan alhamdulillah sekarang sudah langsung bisa Oh, diperbaiki. langsung bisa itu ya cover ya. Kalau perkembangan santrinya bagaimana seiring berjalannya waktu? Mungkin dulu ketika Kang Adam Kang Mas jumlah santri berapa? Kalau sekarang sudah berapa? Apakah mungkin semakin menambah atau mungkin semakin menurun? Karena
melihat daripada keadaan pondok-pondok di Temelan itu kan juga sudah banyak. Nah, kira-kira eksistensi daripada santri di Pondok ASMI sendiri itu sudah sedemikian apa? Ya untuk santrinya tahun demi tahun alhamdulillah mengalami ya kayak yang dulunya susah diatur sekarang sudah gampang diatur. Beda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena mungkin seniornya kali ya. Alhamdulillah. Berarti bisa tetap aktif untuk ngurusin adik-adiknya. Alhamdulillah. Oke, mungkin itu kan sedikit tentang pondoknya kan. Pondoknya itu kan juga tidak jauh daripada yang selaku funding fathernya, berarti pendirinya dulu. Nah, kira-kira kalau dulu itu kan pendirinya itu kan Bapak Kiai Hamzah. Nah, kalau daripada berdua ini kira-kira mengenal sosok daripada Pak Kiai Hamzah itu bagaimana, Kang Adam? Kalau bagi saya Sosok beliau itu orangnya baik, cerdas, dan disiplin. Oke, terus kalau Kang Femas? Selain itu beliau adalah sosok yang bertanggung jawab dan tepat waktu. Oh, disiplin berarti ya memang ya. Disiplin. Jadi semisal kalau ada kegiatan apa diundang pasti dia selalu menghadirinya. Oke, berarti mungkin ada nggak mungkin sedikit cerita tentang kesan ketika mungkin dulu bareng dengan beliau, Kang Femas dulu. Ya sedikit kesan cerita tentang beliau. Sedikit saja. Kesan saya Tentang beliau. yes gimana ya? Oke, mungkin yang Adam dulu. Kalau kesannya itu waktu dulu beliau masih sehat, itu kalau hari Minggu kan di pondok ada kegiatan roan bersih-bersih, itu beliau selalu mengikuti, iya mengkoordinir lah. Mengkoordinir. Ya biar ini yang dibersihin sebelah sini, beliau selalu hadir di situ. Berarti langsung terjun langsung ya, itu ya. Kalau Kang Femas sendiri tadi kan belum sempat menjawab. Ya, Mungkin kesan ketika belajar, ketika sowan atau mungkin ketika sedang bersama dengan beliau itu sosoknya seperti apa? kesan saya beliau itu orangnya yang selalu disiplin dan tanggung jawab. Saya jadi maksudnya ikut merasa senang dan ingin supaya saya bisa mengikuti perilakunya beliau yang sangat mulia ini itu. Oke. Ya. Memang kalau memang dipelajari daripada profil beliau itu memang beliau itu adalah sosok yang memang sebagai taulat atau uswah hasanah khusus santri-santrinya begitu ya. Terus karena beliau kan untuk pada tahun kemarin itu kan sudah meninggal. Ya kan? Kira-kira ketika beliau meninggal, keadaan pondok mungkin juga keadaan suasana hati santri ASMI itu sendiri bagaimana, Kang Adam? Waktu ditinggal beliau. Mendengar kabar beliau meninggal dunia, itu yang jelas para santri dan saya juga sangat sedih sekali karena merasa ketinggalan. Iya, merasa ditinggalkan oleh sosok beliau yang selalu mendampingi juga menyayangi. Kalau Kang Femas sendiri pengalaman ketika pertama kali meninggal beliau itu bagaimana? Ya tentunya sedih karena mendapatkan sosok yang seperti beliau itu jarang. Oke, untuk terakhir karena ini memang sudah terlalu lama, closing statement daripada acara ini barangkali ada pesan-pesan kepada yang lain, kira-kira memberikan kalam hikmah supaya bisa termotivasi ikut mondok. Barangkali Kang Femas pada kira-kira supaya bisa masuk di Pondok ASMI Ani, mungkin sedikit ASMI Ani itu adalah pesantren yang seperti ini, tidak terlalu berat-berat amat dalam hafalan dan yang lain. Mungkin bisa dijelaskan supaya teman-teman yang lain tertarik untuk mondok khususnya di pesantren ASMI Ani. Untuk para teman-teman yang belum masuk di Pondok ASMI Ani bisa langsung mondok di ASMI Ani, karena di ASMI Ani itu
selain belajar ilmu agama, ilmu formal pun itu tetap dipelajari. Contohnya kita pada jenjang SMP maupun MTS sudah ada sekolahnya, dan semisal kalau lanjut pun udah ada SMK-nya. Oke. Oke, kalau dari Kang Adam? Ya gitu, kalau yang mau melanjutkan pendidikan SMK atau MTS bisa langsung daftar di Pondok Asami Ani, karena selain belajar agama tadi sudah ada pendidikan formalnya seperti MTS Rifaiyah dan SMK Rifaiyah sendiri. Oke, terima kasih kepada Kang Adam dan Kang Femas. Berikut tadi sudah sampai final. Intinya pesan dan kesan-kesan sudah disampaikan. Barangkali tadi sudah menawarkan ketika ingin bergabung ke Pondok Asami Ani, silakan. Yang mana di Pondok Asami Ani sendiri itu juga tidak hanya menawarkan belajar tentang ilmu pesantren, tapi juga belajar tentang ilmu formal juga. Jadi juga pondoke oleh, sekolahane yo oleh. Maka dari itu silahkan kalau mau bergabung ke Pondok Pesantren Asami Ani, kalaupun mau di tempat pesantren-pesantren yang lain juga nggak apa-apa, karena insya Allah yang diajarkan di pondok-pondok itu adalah sesuatu yang memang sifatnya dunia menuju akhirat. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bisa diambilkan manfaat, khususnya kepada teman-teman yang ada di studio dan juga umumnya kepada teman-teman yang menonton via streaming. Barangkali apa yang kami sampaikan di sini ada kelebihan, mohon maaf. Terima kasih. Saya AA Adli dari konten Ngobras Asik with AA Adli pamit undur diri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.